نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'adzakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita memasuki tanggal 3 Al-Muharram. Ada sebagian tanggal 2 Al-Muharram tahun 1448 Hijriah, 17 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah ini adalah pembahasan kita pertemuan yang ke-30, membahas dalam kajian Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, ringkasan intisari dari tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Ibnu Katsir yang kita kenal. Alhamdulillah, di salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berjalannya waktu dan kita tidak merasakan apabila kita tidak merenunginya. Setiap hari kehidupan kita itu berkurang di dunia untuk menuju kematian dan tidak terasa waktu itu hanya berjalan, tidak terasa. 1448 Hijriah tidak terasa. Yang dahulu mungkin kita masih merasa masih kuat, masih muda, dan sekarang sudah beranjak kepada usia tua. Inilah perjalanan waktu yang banyak orang tertipu dengannya. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu karena banyak yang melalaikan waktu ini. Seperti firman Allah di awal-awal surah, wal fajr wad duha wal 'asr, yang kita ketahui wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, siapa yang tidak rugi disebutkan dalam surah tersebut? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, dan orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bil sabr, dan orang yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini yang tidak merugi, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah ini. Maka pentingnya bagi kita untuk menjaga waktu kita, menjaga waktu agar kita tidak lengah dengannya. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun akan terus berjalan. Adapun kita, apabila kita tidak cermat dalam hal ini, maka kita akan
dilalaikan. Maksudnya kelalaian itu dari kitanya, tidak memanfaatkan waktu luang yang Allah telah berikan kepada kita. Perhatikanlah bagaimana nikmat ini, dan ini yang banyak manusia tertipu olehnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, ni'matani, dua nikmat yang manusia maghbunun katsirun minan nas, yang manusia banyak tertipu dengannya. Apa itu dua nikmat tersebut? Yang pertama, as-sihah, kesehatan. Banyak orang tertipu dengan ketika diberikan kesehatan, nikmat kesehatan, banyak yang tertipu. Tetapi kalau sudah ada datang penyakit, ini baru banyak keinginan, ini begini-begini, kalau sehat begini-begini. Tetapi ketika sehat, itu penyakit malasnya menjangkitinya. Begitu juga dengan yang kedua, kata Nabi SAW, wal faragh, dan waktu luang. Banyak orang yang tertipu dengan waktu luang. Banyak dihabiskan, terbuang dengan percuma. Yang seharusnya waktu luang itu kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diperjumpakan di tempat ini di waktu luang kita. Alhamdulillah. Bukan masalah waktu luang, tapi meluangkan waktu. Sebenarnya waktu itu kalau tidak bisa kita meluangkannya, dia akan berarah kepada perbuatan yang sia-sia. Banyak perbuatan lagha atau perbuatan mubah yang di situ menghabiskan modal kita. Karena waktu itu adalah modal kita di dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan lebih, kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Sementara dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya waktu al-waqtu kas-sayf, waktu itu ibarat pedang. Kalau enggak pintar-pintar kita menggunakannya, maka akan bisa menebas kita. Ini masalah waktu. Adapun tentang waktu-waktu yang bermanfaat, waktu yang sangat istimewa, maka gunakan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama bagi orang tua kita yang sudah berusia senja, ya, ini nasihat, sama-sama menasihati juga tentang kehidupan ini digunakan untuk memperbanyak ibadah amal saleh kepada Allah, dan mudah-mudahan waktu-waktu yang telah lalu itu akan hal-hal yang terperosok dalam dosa atau maksiat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita singgung di muqaddimah ini, dan kita berada di bulan Al-Muharram. Sebagaimana kita ketahui, di antara 4 bulan haram yang telah kita bahas di bulan-bulan sebelumnya, bulan Rajab, kemudian 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Dan bulan Al-Muharram ini adalah sebaik-baik bulan untuk berpuasa. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi dalam sabdanya, afdalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik atau afdal puasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah Al-Muharram, yaitu bulan Allah Al-Muharram. Adapun untuk puasa tanggal 9, tanggal 10 Tasu'a dan Asyura, insyaallah ini kita tunda pembahasannya, masih sempat ya, 1 pekan lagi, tanggal 9. Yang jelas intinya bahwasanya penekanan sebelum adanya puasa, diwajibkan puasa Ramadan, diturunkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, maka puasa Asyura itu hukumnya wajib awalnya. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW itu hidup di Yathrib, di Madinah, bersama orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan mereka berpuasa. Mereka berpuasa di hari Asyura. Di hari Asyura, kata Nabi SAW, kenapa mereka berpuasa? Karena mereka katanya berbahagia atau bergembira, bersyukur ketika diselamatkannya Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di tanggal 10 Al-Muharram.
Lalu kata Nabi SAW yang maknanya kita lebih berhak daripada mereka, maka Nabi berpuasa. Dan di riwayat yang lain itu untuk menyelisihi mereka. Nabi SAW senantiasa menyelisihi ahlul kitab. Tidak suka Nabi sama dengan mereka tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi di riwayat tersebut disebutkan, seandainya di tahun depan masih berjumpa dengan bulan Al-Muharram, di tahun depan, maka Nabi akan berpuasa di tanggal 9-nya, Tasu'a dan Asyura. Kalau ini tanggalnya berapa, yang hari ini atau kemarin? Tanggal 1 ya. Berbeda juga. Tapi kalau di kalender merah hari Selasa ya. Kalau ormas, salah satu ormas hari ini tanggal 1 katanya, yang tadi ya. Terlepas dari itu, kalau seandainya kita di tanggal 1, hitung saja. Berarti di hari Rabu Kamis, berarti hari Rabu Kamis insyaallah. Atau memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram ini, maka itu juga utama. Ini diantara keistimewaan bulan haram ya, maka pergunakanlah kesempatan itu. Dan waktu pembahasan 10 hari terbaik di dunia, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah, kita jelaskan bahwasanya orang-orang ulama terdahulu 10 mereka bersemangat. 10 akhir dari bulan Ramadan, kemudian 10 awal dari bulan Zulhijjah, dan 10 awal dari bulan Al-Muharram. Yang 10 itu mereka mengoptimalkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menahan diri mereka untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini peringatan bagi kita sebelum kita memasuki melanjutkan pelajaran kita di dalam Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Kemudian alhamdulillah di pekan yang lalu, sebagaimana biasanya sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita review, kita jemput kembali apa yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Masih dalam surah Al-Baqarah, yakni di ayat 89 sampai 92, yang mana secara poin ringkasnya yaitu bagaimana orang-orang Yahudi mengingkari Al-Quran, sehingga akhirnya mereka mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah kaum yang menukar keimanan dengan kekufuran, diakibatkan dengki, hasad yang ada pada diri mereka. Jadi mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dari Arab? Kenapa dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam? Sementara sebelumnya dari Bani Israel. Kenapa? Jadi ada hasad dengki yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka merubah-rubah Taurat, menutupi kebenaran sebagaimana yang telah kita pelajari. Akhirnya ditukar keimanan dengan kekufuran. Kemudian kenapa alasannya mereka di ayat tersebut, di antara ayat 9 sampai 92 yang telah kita pelajari, alasannya karena mereka hanya beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat atau Injil. Itu alasan mereka. Tetapi meskipun demikian, kenyataannya banyak bukti-bukti, mukjizat yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri ketika mereka bersama Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi mereka mengingkari, sebagaimana telah kita pelajari, diantaranya mukjizat Nabi SAW, tongkat beliau yang bisa berubah menjadi ular, yang memakan ular-ular tukang sihir Firaun, kemudian membelah lautan, kemudian batu yang terpancar air, mata air, kemudian tangan beliau bercahaya, dan juga beberapa rentetan ujian ya, cobaan bagi orang penduduk Mesir, adanya topan, kemudian darah, katak, belalang, kutu, dan yang lainnya. Sementara mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka, tetapi mereka tetap tidak beriman, mengingkari apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi begitulah mereka, orang-orang ahlul kitab, terutama Yahudi ya, pengingkaran mereka terhadap kebenaran, dan bahkan mereka menukarnya dengan kekufuran. Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di
ayat berikutnya ayat 94 sampai 96. Tafadhal Iqra. Fatamannaul Katakanlah Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Akan tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Ya, itulah 3 ayat lanjutan pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita, menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih lanjutan, masih disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat baru saja kita dengarkan tentang keadaan ahlul kitab, tentang orang-orang Yahudi, orang-orang yang turun kitab kepada mereka, itu berupa Taurat, dan begitu juga setelahnya Bani Israel, ada Injil, Zabur. Akan tetapi itulah mereka yang sebagaimana sudah puluhan ayat kita mempelajari keadaan mereka. Ini pelajaran ya, umat-umat terdahulu itu pelajaran. Kita mempelajari ini, maka jangan sampai meniru mereka, jangan sampai meniru mereka. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan riwayat. Jadi riwayat sebagaimana di sini diringkas. Di Lubabut Tafsir itu tidak disebutkan hadasanah-hadasananya. Jadi dari Muhammad bin Ishaq itu bersambung sanadnya sampai ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Jadi katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah, qul in kanat lakumud darul akhirah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat, yakni di akhirat ada 2 tempat kembali, imma fil jannah imma finnar. Jadi ada surga dan ada neraka. Adapun kampung akhirat berupa surga itu khusus untukmu di sisi Allah. Jadi darul akhirat indallah khalisatan min, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu umatnya yang beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dunin nas, bukan untuk orang lain. Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, maka inginkanlah kematian, haraplah kematian, in kuntum shadiqin,
jika kamu benar-benar orang yang benar. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan mereka dalam kebenaran, sudah minta saja kematian. Yang mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, anak-anak Allah. Kemudian mereka adalah, seandainya mereka diazab itu hanya beberapa hari saja, kemudian digantikan oleh umat yang lainnya, oleh umat Nabi Muhammad SAW. Itu anggapan mereka. Nah, ini jika demikian maka mintalah kematian. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar berada dalam kebenaran. Jadi maksud dari ayat ini bahwasanya berdoalah wahai ahlul kitab, berdoa agar ditimpakan kematian. Minta kepada Allah itu kematian. Minta kepada Allah itu kematian terhadap salah satu kelompok yang paling berdusta. Jadi mereka adalah kelompok yang paling berdusta adalah Yahudi. Mereka paling berdusta. Namun setelah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal demikian. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 95, walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan sesekali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Jadi disebutkan di sini maksudnya, kata Hafiz, maksud dari ayat ini kata Hafiz Katsir, jadi Allah mengetahui segala sesuatu tentang mereka. Allah mengetahuinya, bahkan pengingkaran mereka terhadap ajakan dakwah dari para nabi dan rasul itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya mereka menginginkan kematian pada saat Rasulullah mengajaknya, niscaya tidak akan ada di muka bumi ini seorang pun dari kaum Yahudi, melainkan akan mati. Jadi ketika itu seandainya Nabi mengatakan, kalau begitu berdoalah kalian untuk meminta kematian kepada Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu dalam keadaan kebenaran. Seandainya mereka ketika itu mau, maka tidak ada lagi Yahudi di permukaan bumi. Habis semuanya. Begitu juga riwayat dari Ibnu Abbas Ad-Dhahhak, fatamannawul maut, yaitu mohonlah kematian. Mohonlah kematian. Kemudian riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang sampai sanadnya kepada Ibnu Abbas, disebutkan seandainya orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian, niscaya mereka akan disambar dengan kematian. Jadi penafsiran ayat ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat yang tadi kita dengarkan bersama-sama, yaitu ajakan bermubahalah. Mubahalah, adu doa, sama-sama berdoa kepada Allah untuk mengetahui kelompok mana yang berdusta. Apakah Yahudi yang berdusta atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdusta? Jadi ini beberapa penafsiran dari beberapa ulama tafsir seperti Ibnu Jarir, dari Qatadah, Abu Aliyah, Rabi' bin Anas rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Kata Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika orang-orang Yahudi terlaknat itu mengatakan bahwa mereka itu anak Allah dan kekasihnya, nah, jadi mereka mengatakan mereka itu anak Allah dan kekasihnya. Sebagaimana kita telah singgung, mereka mengatakan ras spesial, khusus, istimewa. Itu makanya ketika mereka membunuh atau memborbardir saudara kita di Gaza, di Palestina, itu tidak ada ampun. Jadi mereka tidak menganggap, karena bumi ini untuk mereka katanya. Adapun selain mereka, itu ibarat yang mereka tidak anggap. Kita tidak dianggap oleh mereka, karena bumi ini untuk mereka katanya. Semuanya untuk mereka. Itulah keadaan mereka, sehingga tentang nyawa kaum muslimin itu tidak berharga di sisi mereka.
Dan telah kita pelajari juga bahwasanya mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Maka ketika itu diajaklah mereka bermubahalah dan mendoakan keburukan kepada salah satu kelompok yang berdusta, baik itu kelompok kaum muslimin atau kelompok Yahudi. Jadi di antara ini bermubahalah, siapa di antara yang berbohong. Ya, di antara yang berbohong tentunya akan mendapatkan balasan keburukan, misalnya dilaknat atau kematian atau yang seterusnya. Tetapi mereka menolaknya. Orang Yahudi menolak ajakan tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui. Sebagaimana kita ketahui mereka menyembunyikan kebenaran, mereka sudah tahu sebenarnya. Itu makanya menolak melakukan mubahalah. Otomatis akan celaka mereka. Ini mereka mengetahuinya. Tetapi ketika mereka menunda-nunda, maka terungkaplah kebohongan mereka. Jadi banyak alasan diajak oleh Nabi SAW, ditunda-tunda, maka terbukalah kebohongan mereka. Begitu juga Nabi selain kepada orang Yahudi pernah juga mengajak kepada orang Nasrani Najran. Najran itu mengajak bermubahalah. Jadi ini bagian akhir ya, setelah diajak, setelah terjadi dialog, telah disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, diajak masuk beriman kepada Islam. Nah, akhirnya diajak bermubahalah, apakah mau atau tidak. Sama juga. Jadi mereka sama tidak mau, sama dalam keadaan sombong dan mengingkari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, nanti bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Ini bagaimana diajak keluarga, anak-anak, istri-istri. Jadi siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami, kemudian anak-anak kalian, anak-anak kamu, kemudian istri-istri kami dan istri-istri kamu, diajak. Begitu juga dengan pribadi, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah. Dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nah, jadi diminta ketika itu kepada Nasrani Najran, mendengar ajakan itu, apa kata mereka? Wallahi, demi Allah, jika kalian bermubahalah dengan Nabi itu, niscaya kalian akan musnah dengan sekejap. Kan mereka mengetahui. Diajak beradu, berdoa kepada Allah, dikumpulkan anak-anak mereka, istri-istri mereka, dengan diri pribadi mereka, lalu meminta kepada Allah, siapa di antara kelompok ini yang berdusta? Maka yang berdusta itu akan binasa, akan musnah. Kan tetapi mereka mengetahui sebagaimana hakikatnya, mereka mengetahui. Tetapi begitulah mereka menukar kebenaran dengan kekufuran. Jadi akhirnya orang-orang Nasrani Najran itu berdamai dengan Nabi SAW, dan mereka pun patuh dengan membayar jizyah. Apa itu jizyah? Upeti, pajak. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam yang membayar jizyah, pajak, adalah orang yang non muslim ya, yang tinggal di daerah kaum muslimin, itu yang membayar pajak. Adapun terhadap orang muslim itu tidak ada pajak. Ini sedikit di pengelolaan tata negara. Jadi yang dipajak adalah orang-orang yang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, di dalam kekuasaan kaum muslimin, itu yang membayar upeti, pajak. Adapun orang muslim itu tidak dikenakan pajak. Bagi mereka adalah sedekah. Bagi yang kaya adalah zakat 2,5%. Tidak ada pajak, tidak ada
bagi orang-orang muslim. Mubahalah dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir itu disebut juga dengan tamanni. Apa itu tamanni? Itu pengharapan atau keinginan. Karena kedua pihak yang bermubahalah itu merasa ingin agar Allah membinasakan kelompok yang batil. Siapa yang batil? Nah, itu yang dibinasakan oleh Allah. Jadi mubahalah dilakukan dengan bentuk memohon kematian. Tetapi kenapa mereka tidak mau? Sebagaimana disebutkan di ayat tadi, orang-orang Yahudi itu mereka menjadikan kehidupan dunia itu sangat berarti bagi mereka. Jadi mereka sangat mulia di dunia, kata mereka, dan kehidupan dunia itu sangat berharga di sisi mereka. Dan sementara mereka mengetahui tempat kembali mereka yang menyeramkan setelah kematian. Itu makanya ketika diminta agar meminta kematian, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, mereka tidak mau. Kemudian di ayat selanjutnya, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayah. Sesekali mereka tidak akan menginginkannya untuk selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayah. Sesungguhnya kamu akan mendapati mereka setamak-tamak manusia kepada kehidupan dunia. Jadi wala tajidannahum ahrasan nas, setamak-tamak manusia dalam kehidupan dunia adalah orang Yahudi. Bahkan mereka mengalahkan orang-orang musyrik, orang-orang berbuat kesyirikan. Jadi di ayat ini dijelaskan kata Hafiz Ibnu Katsir, sepanjang umur mereka, karena mereka tahu bahwa tempat kembali mereka di akhirat sangat buruk. Kesudahan dari kehidupan yang mereka alami nanti di akhirat itu merugikan mereka. Sebagaimana kita ketahui hadis, dunia itu adalah sijnu, adalah penjara bagi orang-orang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi mereka mengangankan, mereka mengimpikan, diangan-angankan dalam keinginan mereka, seandainya mereka dapat menghindari alam akhirat dengan segala macam cara. Nah, mereka ingin hidup selama-lamanya di dunia. Padahal apa yang mereka hindari, yang mereka jauhi pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi terhadap kehidupan duniawi, orang-orang Yahudi lebih rakus, bagaimana disebutkan di ayat tadi, lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Yang padahal mereka turun kitab kepada mereka, turun kepada mereka Taurat. Orang-orang musyrik tidak ada kitab kepada mereka. Tetapi itulah aneh kan, sudah diberikan petunjuk berupa kitab sebagai huda, sebagai petunjuk wan nur dan cahaya, tetapi mereka masih bisa mengalahkan ketamakan mereka terhadap kehidupan dunia dibandingkan oleh orang-orang musyrik. Padahal orang musyrik tidak ada turun kitab kepada mereka, tidak ada nabi diutus kepada mereka. Taib. Waladidannam ahrasan nasi ala hayah. Di sini disebutkan oleh Hasan al-Basri tentang ayat ini, sesungguhnya engkau akan mendapati mereka setamak-tamak manusia kepada kehidupan dunia. Kata Hasan al-Basri, orang munafik itu lebih tamak terhadap kehidupan dunia daripada orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, masing-masing orang-orang dari mereka ingin, maksudnya salah seorang dari kaum Yahudi seperti yang ditunjukkan dalam ayat tadi adalah salah seorang dari kaum Majusi, dan ia akan kembali seperti semula meski diberi umur 1000 tahun. Yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasanah, masing-masing orang dari mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Ini keinginan mereka. Kata Mujahid mengenai ayat tersebut, yaitu perbuatan dosa dijadikan hal yang mereka sukai sepanjang umur. Itu yang disukai oleh mereka.
wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'ammar. Lanjutan dari ayat tersebut, padahal umur panjang itu sekali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Umur panjang sepanjang apapun dia hidup, 1000 tahun, berapa tahun, itu tidak menjauhkan mereka dari siksa. Sebagaimana disebutkan, jadi disebutkan oleh Mujahid, Ishaq, Muhammad bin Nabi Muhammad, Said al-Ikrimah dan ulama tafsir dan lainnya yang semuanya berporos kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya umur panjang itu sama sekali tidak akan menyelamatkan mereka dari azab. Di panjangnya umur mereka tidak menyelamatkan mereka dari azab, karena orang musyrik tidak mengharapkan kebangkitan setelah kematian, tetapi menginginkan umur panjang. Jadi mereka tidak mengharapkan kebangkitan. Sebagaimana kita orang-orang yang beriman meyakini dengan hari kebangkitan, yaumul ba'ts. Mereka tidak menginginkan itu. Yang mereka inginkan apa? Umur yang panjang. Umur yang panjang, hidup di dunia. Sedangkan orang Yahudi yang mengetahui kehinaan yang akan mereka terima di akhirat, mereka menyia-nyiakan ilmu yang mereka miliki. Ini teringat kita pelajaran kita dalam surah Al-Fatihah. Kenapa mereka dimurkai? Mereka berilmu. Nabi diutus kepada mereka, Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun. Diturunkan kitab juga kepada mereka. Ada ilmu mereka, akan tetapi tidak diamalkannya. Tidak diamalkan. Itu mereka kaum yang dimurkai. Adapun orang Nasrani beramal tetapi tanpa ilmu. Beramal tapi tanpa ilmu. Dan Injil yang ada pada mereka itu telah dirubah-rubah oleh orang-orang ahlul kitab sebelumnya. Jadi mereka beramal tanpa ilmu. Itu mereka menjadi orang dhalin, orang tersesat. Taib. Kemudian wa ma huwa bimuzahzi minal adzabi ayyu'ammar, disebutkan padahal umur panjang itu sekali tidak akan menjauhkan dari siksa. Kata Al-Aufi, yaitu orang-orang yang memusuhi Jibril. Nanti berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi orang-orang Yahudi mereka memusuhi Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan orang Yahudi itu lebih rakus terhadap kehidupan dunia ini daripada orang musyrik, di mana mereka mengharapkan diberikan umur 1000 tahun lagi. Namun umur panjang itu tidak akan menyelamatkan mereka dari azab. Sebagaimana sama dengan ulama tafsir sebelumnya, lebih kurang maknanya sama. Ini apa contohnya yang tanpa mengalami kematian? Itu iblis. Iblis itu tidak ada iblis yang ketika menggoda Nabi Adam dan istrinya yang dilaknat oleh Allah sampai akhir zaman, itu berapa panjang umurnya? Sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Jadi dia tidak mengalami kematian. Berbeda dengan jin yang syaitan yang berasal dari jin yang jahat, itu ada mengalami kematian. Adapun iblis yang awal muasalnya berada di surga, yang menjadi imam bagi para malaikat, itu tidak mengalami kematian sampai hari kiamat. Berapa panjang umurnya? Entah ada berapa juta tahun hidupnya, tetapi tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi bukan faktor masalah panjang umur atau pendeknya umur, tetapi masalah faktor tentang keimanan. Siapa yang sahabat yang ketika meninggal bergoncang aras? Ada yang ingat? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Mu'az. Siapa? Ada yang ingat? Sa'ad bin Mu'az. Ya, radhiyallahu anhu. Itu berapa? Umur keislamannya hanya sekitar 6 tahun. Tetapi ketika beliau wafat, aras Allah bergoncang. Berebutan malaikat untuk mengerumuni jenazahnya. Ini luar biasa. Nah, keislamannya hanya 6 tahun. Kita sudah berapa tahun keislaman? Allah musta'an ya, bagaimana bermaknanya kehidupan mereka. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu hanya berusia 54 tahun. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berumur 40 tahun lebih kurang. Hanya kalau kita katakan di zaman sekarang pendek usia mereka, tetapi lihatlah
usia kedua dengan karya-karya mereka. Siapa yang tidak kenal dengan, bahkan kita di ASEAN menisbahkan diri dengan mazhab Imam Syafi'i. Apa boleh bermazhab? Tidak. Bermazhab, kenapa kita katakan Imam Syafi'i yang mengajarkan idza shahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih maka itulah mazhabku. Maka pakailah yang demikian. Jika ada hadis yang sahih, itu yang kita pegang. Bukan pendapat-pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita singgung, para ulama itu adalah merupakan wasilah jembatan kita untuk tujuan kita apa? Tujuan kita dalil. Paham kita dengan dalil tersebut? Nah, itu melewati para ulama, bukan meninggalkan ulama, tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang, mereka tidak mengakui ulama ini, tidak. Bahkan kita menukilkan pendapat-pendapat mereka. Kita doakan lagi, rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Ini bagaimana kualitas tadi ya. Meskipun kita, dan begitu juga kualitas umat Nabi Muhammad SAW yang berumur pendek antara 60-70 tahun, tetapi kualitas ibadah mereka Allah tambahkan 10 kali lipat, Allah tambahkan 700 kali lipat, bahkan tidak ada hitungnya seperti puasa. Nah, ini sementara umat-umat terdahulu sampai 1000 tahun, ratusan tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan anak hampir usia di atas 90 tahun, Ishak. Akan tetapi walaupun hanya mendapatkan anak itu dari Sarah, kualitasnya bagaimana? Lahirlah dari Ishak Yakub, dari Yakub lahirlah Yusuf, dan seterusnya, semuanya dari Bani Israel. Taib, karena sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan kumandangan Isya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan pembahasan di dalam tafsirnya. Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pembahasan di ayat yang tadi, wallahu basirum ma ya'malun. Jadi ayat itu diakhiri dengan wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi maksud dari ayat akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan menyaksikan berupa kebaikan dan keburukan. Dan masing-masingnya akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Taib, kita tambahkan 2 ayat lagi, ayat 97 sampai 98. Fadhal. Siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Baik, barakallahu fiik. Nah, jadi tambahan dari ulah perangai dari orang Yahudi menjadikan malaikat Jibril musuh mereka. Sebagaimana disebutkan ayat tadi yang sama-sama kita dengarkan. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimallahu taala mengatakan bahwasanya para mufassir, ulama tafsir mengenai ayat ini sepakat turunnya ayat dalam ayat 97 98 itu berkenaan dengan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka mengaku bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh mereka dan malaikat Mikail itu adalah penolong mereka. Adapun sebagian ulama mengatakan bahwasanya pengakuan mereka itu berkenaan dengan perdebatan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah SAW mengenai masalah kenabian beliau. Kemudian di riwayat yang lain bahwasanya dari Abu Khuraib yang sanadnya bersambung kepada Ibnu Abbas, ada sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Diceritakan di situ di riwayat itu bahwasanya sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Jadi mereka tetap memanggil Nabi SAW dengan penghormatan, dengan kemuliaan, kunyah. Bukan seperti orang yang pedalaman, orang Badui. Kalau orang Badui enggak, ya Muhammad, langsung menyebut Nabi SAW. Adapun dari kalangan sahabat tidak ada satupun yang berani memanggil nama Nabi SAW. Rata-rata mereka memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabiullah. Wahai Abul Qasim, beritahukanlah kepada kami perkara yang kami tanyakan kepadamu, yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Bayangkan, mereka bertanya bahwasanya jawabannya ini hanya diketahui oleh seorang Nabi. Lalu Rasulullah SAW berujar, tanyakanlah segala hal yang kalian kehendaki, tetapi berjanjilah kepadaku sebagaimana Yakub telah mengambil janji dari anak-anaknya. Jika aku memberitahukan kepada kalian dan kalian mengetahui bahwa itu benar, maka kalian harus mengikutiku untuk memeluk agama Islam, untuk bersyahadat. Janji itu milikmu, sahut mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, tanyakanlah apa yang kalian kehendaki. Lalu mereka pun berkata, beritahukanlah kepada kami 4 hal yang kami tanyakan kepadamu. Jadi ada 4 hal yang ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Nabi SAW. Dan ini jawaban ini adalah untuk mengetes
Karena pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang nabi, kata mereka. Lalu 4 pertanyaan tersebut diantaranya, makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beritahukan bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan. Itu yang kedua. Dan bagaimana mani itu bisa menjadi anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya, beritahukan juga kepada kami mengenai nabi yang ummi yang terdapat di dalam kitab Taurat, dan siapakah malaikat yang menjadi penolongnya. Ini ada 4 pertanyaan. Pertama, makanan yang diharamkan oleh Israel sebelum turunnya Taurat. Kemudian tentang air mani laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana bisa terjadinya anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengenai nabi yang ummi, itu yang ketiga, yang kedua tadi ya. Yang ketiga, mengenai nabi yang ummi, yang keempat lah, tadi ada 4 pertanyaan. Yang keempat, mengenai nabi yang ummi dan siapa yang menjadi penolongnya. Ini 4 pertanyaan ini, kata orang Yahudi, hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Lalu Nabi SAW menjawab bersabda, hendaklah kalian berpegang teguh pada janji Allah jika aku memberitahukan kepada kalian. Maka kalian harus mengikutiku. Kemudian mereka pun memberikan ikrar dan janjinya kepada beliau. Ini seperti mana sebelumnya, banyak janji-janji, ikrar-ikrar yang mereka berjanji kepada Allah, tetapi mereka mengingkari. Ini dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi jika benar jawaban Nabi SAW, maka mereka akan mengikuti Nabi SAW, akan beriman kepada Nabi SAW. Kemudian mereka pun memberikan ikrar janji itu kepada beliau. Aku bersumpah demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, kata Nabi SAW. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel, Yakub pernah menderita sakit parah dan penyakitnya itu menahun? Pada saat itu ia bernazar jika Allah Ta'ala menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya itu, ia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling ia sukai untuk dirinya sendiri. Dan makanan yang paling ia sukai adalah daging onta. Sedangkan minuman yang paling disukainya adalah susu onta. Nah, jadi asal muasalnya apa yang telah diharamkan, yaitu ketika sakit parah. Jika Allah menyembuhkannya, maka dia akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling disukainya. Jadi makanan yang paling disukainya daging onta, minuman yang paling disukainya adalah air susu onta, maka itu diharamkannya. Apa jawab tanggapan dari mereka? Ya Allah, benar, kata. Benar, bisa dia menebaknya. Lalu Rasulullah bersabda, Allah masyhad, ya Allah saksikanlah mereka. Selanjutnya beliau bersabda, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, aku bersumpah demi Allah yang tidak ilah selain Dia yang menurunkan Taurat kepada Musa. Tidakkah kalian mengetahui bahwa air mani laki-laki itu pekat dan berwarna putih, sedangkan air mani perempuan itu encer dan berwarna kekuningan? Mana dari keduanya yang lebih mendominasi, maka baginya anak kemiripan dengan izin Allah. Jadi kalau seandainya air mani laki-laki yang berdominasi, maka itulah yang menjadi laki-laki bayinya. Jika air mani perempuan yang lebih mendominasi, maka dia akan berwujud jenis kelamin wanita. Itu dengan izin Allah, kata Nabi SAW. Itu tergantung yang mendominasi. Lalu mereka menjawab, benar. Lalu beliau bersabda, ya Allah saksikanlah mereka. Tetap diambil kesaksiannya. Dan aku bersumpah atas nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Nabi yang ummi itu tidur dengan memejamkan mata tetapi hatinya tidak tidur? Mereka pun berujar, ya benar. Selanjutnya beliau bersabda, ya Allah saksikan mereka. Jadi Nabi yang ummi yang disebutkan itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang ketika tidur memejamkan mata tetapi hatinya tidak tidur. Setelah itu mereka pun mengatakan, sekarang beritahukanlah kepada kami siapakah malaikat yang menjadi penolongmu. Hal ini yang akan menentukan kami akan mengikutimu atau berpisah darimu.
Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penolongku adalah malaikat Jibril, dan Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun melainkan ia sebagai penolongnya. Lalu mereka menyahut, inilah yang menjadikan kami berpisah darimu. Padahal tadi 3 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Nabi dengan kebenaran. Gara-gara mereka memusuhi malaikat Jibril, ini tidak. Di sini salah. Karena engkau menjadikan penolongmu Jibril. Jika kamu tidak menjadikan Jibril penolongmu selain Jibril, maka kami akan mengikutimu. Kemudian beliau pun bertanya, apa yang menyebabkan kalian tidak mau mempercayainya? Mereka pun menjawab, karena ia adalah musuh kami. Jadi orang Yahudi menganggap musuh malaikat Jibril. Pada saat itu maka turunlah firman Allah Subhanahu. Ini asbabul urutnya tadi, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut karena terjadi hal yang dialog antara sebagian kelompok Yahudi dengan Nabi SAW. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi ila qauli law kanu ya'lamun." Jadi maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah tadi ayat yang ke-97, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya sampai akhir ayat, lau kanu ya'lamun, kalau kamu mengetahuinya. Ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, riwayat yang tadi. Kemudian Mujahid mengumpulkan Yahudi mengatakan, wahai Muhammad, Jibril itu tidak turun melainkan dengan kekerasan, dengan peperangan dan pembunuhan, dan Jibril adalah musuh kami, kata orang Yahudi. Maka turunlah firman Allah, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Jadi "Qul man kana aduwwal Jibril" ini kata Imam Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ikrimah. Mengatakan, jadi ada sanadnya sampai kepada Ikrimah, Jibril, Mikail, Israfil adalah hambalil. Jadi Jibril, Mika dan Israf adalah hambalil, maksudnya hamba Allah dalam bahasa Ibrani. Jadi Jibril, Mika dan Israf adalah hambalil. Hambalil itu makanya Israel. Israel hamba Allah. Bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Suryani. Kalau bahasa Suryani gila. Diulang lagi enggak tahu. Kemudian Abdullah bin Munir, dan ini sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan Abdullah bin Salam pernah mendengar kedatangan Rasulullah. Ini kita singgung kemarin di pertemuan sebelumnya. Abdullah bin Salam salah satu Yahudi yang memeluk agama Islam. Ketika itu ia sedang berada di tanah yang tandus. Kemudian Nabi SAW datang dan ia pun berkata, aku akan menanyakan kepadamu tentang 3 hal. Yang tadi kelompok Yahudi menanyakan 4 hal. Abdullah bin Salam menanyakan kepada Nabi SAW 3 hal yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Apa yang pertama yang menjadi tanda kiamat? Apa makanan penghuni surga yang pertama kali? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan apa yang menyebabkan seorang anak cenderung menyerupai bapak dan ibunya? Beliau bersabda, Jibril telah memberitahuku mengenai hal itu tadi. Jibril, kata Abdullah bin Salam. Beliau menjawab, ya, ia adalah malaikat menjadi musuh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik." Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu. Jadi dilanjutkan riwayat tersebut, dan lebih lanjut beliau menuturkan tanda kiamat yang pertama kali adalah api yang mengiring manusia ke timur, dari timur ke barat. Kemudian sedangkan makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus, dan jika mani laki-laki mendominasi mani perempuan, maka anaknya akan menyerupainya, dan jika mani perempuan lebih mendominasi, maka anaknya akan menyerupainya. Jadi kemiripan anak kan kita perhatikan, ini ada anak mirip bapaknya, ada anak mirip ibunya. Itu yang mendominasi adalah air maninya. Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya, langsung beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum pendusta. Nah, Abdullah bin Salam sendiri yang merupakan rahibnya atau ulama dari orang-orang Yahudi. Mereka adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku, sebelum engkau menanyai mereka, maka mereka akan mendustaiku. Lalu orang-orang Yahudi datang, maka Rasulullah berkata kepada mereka, menurut kalian orang macam apakah Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, ia adalah orang yang terbaik di antara kami, putra orang yang terbaik di antara kami, pemuka kami dan putra pemuka kami. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana menurutmu jika ia masuk Islam? Mereka pun berucap, semoga Allah melindunginya dari perbuatan itu. Maka Abdullah bin Salam keluar seraya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian lebih lanjut Abdullah bin Salam berkata, inilah yang paling aku khawatirkan ya Rasulullah. Jadi setelah itu berubah lagi ucapan mereka. Tadi yang mengatakan putra terbaik kami, ini dari putra terbaik kami, kemudian ya, langsung berubah. Dia adalah seorang pendusta. Tidak menunggu hari, langsung saja mengatakan bahwasanya Abdullah bin Salam adalah pendusta. Langsung berubah pendirian orang-orang Yahudi. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi barang siapa yang memusuhi Jibril, maka hendaknya ia mengetahui bahwa Jibril adalah Ruhul Amin yang turun dengan membawa zikrul hakim, yaitu Al-Qur'an dari Allah ke dalam hatimu dengan izinnya. Ia adalah salah satu dari para rasul Allah. Jadi dia utusan Allah dari kalangan malaikat, sebagaimana yang beriman kepada seorang rasul. Jadi orang beriman kepada seorang rasul, dan malaikat Jibril adalah rasul dari golongan malaikat. Jadi seharusnya orang yang beriman itu beriman kepada seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang kufur kepada satu saja seorang utusan, maka dia telah kufur kepada seluruh rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 150, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulu nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir kepada Allah dan Rasulnya serta bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya, apa yang mereka katakan? Wa yaqulun nu'minu bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian, wa nakfuru bi ba'd, dan kami kafir terhadap sebagian yang lainnya. Jadi dengan demikian kata Hafiz Ibnu Katsir, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan mereka benar-benar sebagai orang kafir. Karena mereka beriman kepada sebagian rasul dan ingkar kepada sebagian lainnya. Demikian juga mereka memusuhi Jibril, maka ia adalah musuh Allah atas perintah Allah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kemudian riwayat dari Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man adali waliyan faqad barazini bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, berarti ia menyatakan perang denganku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis tentang wali ini panjang juga. Ini hanya sebagian dipenggal di sini, hanya penggalannya. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad barazani bil harb, maka dia telah menyatakan perang denganku. Itu makanya Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang-orang yang memusuhi malaikatnya, bahkan murka. Kul man kana adu li jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Sebagaimana diulang-ulang tadi, katakanlah barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa huda wa busyra lil mu'minin, menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Maksud dari ayat ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, yaitu petunjuk bagi hati mereka dan berita gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga, dan semuanya itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 44, Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakanlah
Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, masih dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 97, 98, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, man kana aduwwan lillah, menjadi musuh Allah, kemudian wa malaikatihi, kemudian menjadi musuh malaikat-malaikatnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wa Jibril, dan Jibril, wa Mikal, dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya Allah menyatakan barang siapa yang memusuhiku, memusuhi malaikat dan rasul-rasulku, yang dimaksud dengan rasul-rasul yaitu mencakup baik itu rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Allah istafi minal malaikati wa rusulahu minan nas. Allah memilih para rasulnya dari malaikat dan dari golongan manusia. Jadi di sini disebutkan wa Jibril wa Mikala. Jibril dan Mikail ataful khas. Jadi penyambung khusus. Disebutkan dalam redaksi ayat ini, Jibril dan Mikail. Jadi sama saja memusuhi Jibril, sementara tadi orang Yahudi mengatakan bahwa Jibril itu adalah musuhnya, sementara Mikail adalah penolong mereka. Sebenarnya sama, memusuhi Jibril sama juga dengan memusuhi malaikat Mikail. Begitulah mereka orang-orang Yahudi. Jadi dari tugasnya saja nampak kemuliaan malaikat Jibril. Penghulunya malaikat adalah malaikat Jibril, dan tugasnya pun mulia, yaitu menurunkan wahyu dari sisi Allah kepada Rasulnya, Nabi dan Rasulnya. Sementara malaikat Mikail sebagaimana kita ketahui tugasnya yaitu mengurusi rezeki. Adapun malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang membangkitkan manusia di hari kiamat kelak. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa, Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard wa alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Jadi Nabi SAW berdoa, Allahumma rabba Jibril, ya Allah Rabbnya Jibril, wa Mikail, dan Rabbnya Mikail, wa Israfil, dan Rabbnya Israfil, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui segala hal yang ghaib dan yang nyata, anta tahkumu baina ibadak, engkau yang memberikan kepada putusan terhadap hamba-hambamu, fima kanu fi yakhtalifun, terhadap apa yang diperselisihkan oleh mereka. Ihdini lima tukhlifa fi minal haqqi biiznik. Ini minta agar ditunjukkan kepadaku kebenaran dari apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Kemudian di ayat tersebut disebutkan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Di bagian akhir dalam surah Al-Baqarah ayat 98, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi yang jelasnya di sini bahwasanya Allah menyatakan fa innahu adu, bahwasanya dia adalah musuh. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Ada dibawakan sebuah syair di sini, la aral mauta yasbikul mauta syai'. Aku tidak pernah melihat kematian itu didatangi oleh sesuatu. Sabaqal mautu zal ghina wal faqir. Tetapi kematian itu mendatangi orang kaya dan orang miskin. Jadi dalam ayat ini pada bagian akhir ini kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menampakkan namanya dengan maksud untuk menegaskan makna di atas, sekaligus untuk menjelaskan dan memberitahukan kepada mereka bahwa siapa saja yang memusuhi wali Allah, maka sesungguhnya Allah adalah musuhnya, dan barang siapa menjadi musuhnya, maka ia akan merugi di dunia dan di akhirat. Itulah yang dialami oleh orang Yahudi
sebagaimana disebutkan di ayat ini, terutama tentang mereka yang memusuhi malaikat Jibril. Berarti mereka akan dimusuhi oleh Allah, dan begitu juga bagaimana keadaan mereka merugi di dunia dan di akhirat. Itu makanya di ayat sebelumnya diminta mereka untuk melakukan mubahalah, itu berdoa agar mereka mendapatkan kematian. Mereka tidak mau bermubahalah dengan Rasulullah SAW, mereka tidak mau. Nah, jadi sebenarnya mereka mengetahui kebenaran itu, tetapi mereka mengingkarinya. Banyak ayat-ayat yang telah kita pelajari, mereka tahu itu kebenaran, tetapi tidak mau beriman, tidak mau mengikuti apa yang telah dibawakan, yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan Al-Quran itu sebagai membenarkan kitab yang ada pada mereka, tetapi mereka tidak mau beriman. Jadi Masya Allah ya, sudah puluhan, sudah dari ayat berapa kita mempelajarinya? 40-an ya, sudah sampai ayat 98, itu masih mengenai orang Yahudi. Ini baru dalam surah Al-Baqarah, belum di ayat-ayat selanjutnya masih banyak cerita tentang Nabi Musa dan kaumnya, Fir'aun dan kaumnya, dan seterusnya. Karena selain Nabi SAW, mereka lah pengikut yang banyak setelah Nabi SAW, umatnya Nabi Musa AS. Tetapi banyak juga di antara mereka yang kufur atau yang menukar keimanan dengan kekufuran. Allah musta'an. Itulah yang bisa kita pelajari, bahwasanya di antara perangai mereka orang Yahudi dijelaskan di ayat ini, bahwasanya mereka menjadikan malaikat Jibril sebagai musuhnya dan malaikat Mikail sebagai penolongnya. Sementara malaikat Jibril kita ketahui sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, bahwasanya malaikat Jibril itulah yang membawa wahyu dari sisi Rabbul Alamin kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Alhamdulillah ada beberapa ayat yang telah kita pelajari dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk agar jangan sampai meniru langkah-langkah mereka, orang-orang ahlul kitab, yang telah turun kitab kepada mereka, yang telah ada rasul diutus kepada mereka, tetapi mereka banyak mengingkarinya. Allahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.